Saat ini tepat 18 bulan aktivitas belajar mengajar dari rumah diberlakukan. Keputusan ini diambil sejak Indonesia menerapkan kebijakan pandemi COVID-19 melanda. Sebagai sebuah solusi untuk tetap menjalankan proses pendidikan yang memang menjadi tanggung jawab negara, kita semua berdoa semoga kondisi seperti sekarang ini segera berakhir, agar kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Terutama di dunia pendidikan, di mana kita ketahui proses belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi internet menjadi pekerjaan rumah baru yang tidak ringan. Dan bila kebijakan ini harus dilakukan dalam jangka panjang, perlu dipersiapkan lebih matang, terprogram dan komprehensif baik oleh guru, sekolah, perangkat pendidikan, orang tua, bahkan siswanya itu sendiri. Selama proses belajar mengajar dilaksanakan secara online, bagi praktisi pendidik ada sesuatu yang hilang, meskipun penyampaian pelajaran tetap dapat dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas mandiri pada anak. Tetapi harus diakui tentang keefektifisannya. Kalau kita berbicara dengan jujur, bahwa mendidik bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, konsep utuh tentang proses belajar yang dihadapi oleh dunia pendidikan tidak hanya sesederhana guru mengirimkan tugas kepada siswanya. Keutuhan informasi akan banyak tereliminasi. Keteladanan guru sebagai orang tua kedua juga hilang. Padahal harus diakui anak-anak adalah tanaman pendidikan yang akan memberikan hasil pertumbuhan dan perkembangan di kemudian hari apabila mereka tidak utuh memperoleh pendidikannya. Akan berdampak besar pula bagi perannya kelak sebagai bagian besar dari anggota masyarakat. Kita harus tahu bahwa dalam proses belajar ada unsur penyampaian pesan. Di dalamnya ada 3 elemen penting, di mana 3 pilar ini menjadi indikator dalam transformasi sebuah ilmu, yaitu verbal atau kata-kata, ucapan yang diberikan guru kepada anak, vokal atau intonasi, dan visual atau gestur dan gerak tubuh. Ketiga elemen ini juga berfungsi untuk menekankan pesan yang disampaikan. Ketika pesan disampaikan, ternyata elemen kata-kata hanya 7% saja yang ditangkap. Sementara 2 elemen lainnya memberikan kontribusi yang sangat besar, yakni intonasi 38% dan gestur 55%. Tetapi hal tersebut tidak akan didapatkan utuh hanya dengan proses belajar online. Saudara-saudaraku sekalian, yang tidak kalah pentingnya dalam mendidik yaitu adanya interaksi guru dan anak, siswa. Tidak tergantikan dengan model apapun. Kedekatan emosional antara guru dan siswa menjadi kunci keberhasilan penanaman nilai-nilai pendidikan. Lebih-lebih pada penanaman pendidikan karakter. Karena pendidikan bukan hanya sekedar penyampaian materi akademis, tetapi di dalamnya ada sentuhan-sentuhan moral, spiritual, tanggung jawab, kedisiplinan, menghormati, menghargai orang yang lebih tua, sesama teman, mempunyai andil yang tidak sedikit bagi pembentukan pribadi siswa untuk menjadi insan yang kamil. Keluasan arti mendidik tidak bisa dipagari dengan hanya memberikan tugas tanpa ada komunikasi dan model yang bisa diperoleh anak secara langsung. Belum lagi jika kita mengkaji dari segi biaya. Dalam jangka panjang, penyediaan kebutuhan pendidikan untuk warga negara adalah tanggung jawab pemerintah. Karena hal tersebut adalah amanah Undang-Undang Dasar Konstitusi negara kita. Mungkin untuk daerah di perkotaan, proses belajar online masih bisa berjalan dengan baik karena wilayahnya masih tercover oleh jaringan internet yang baik.
Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang masih belum terjangkau? Ini tentunya harus menjadi perhatian. Belum lagi infrastruktur lain yang paling simpel, misalnya device, handphone, laptop, di mana kita tahu tidak semua orang tua siswa memiliki taraf ekonomi yang sama, sehingga mampu menyediakan perangkat belajar online yang bagus untuk buah hatinya. Terlebih lagi jika beban keluarga cukup besar, anggaplah punya anak 2 hingga 3 orang, dan semuanya harus belajar online secara bersamaan. Yang artinya perangkat belajar tidak bisa digunakan secara bergantian, berarti orang tua akan muncul beban baru dalam kehidupannya. Ini terjadi pula dalam keluarga kecil saya. Padahal di saat yang sama ekonomi sedang mengalami resesi yang berimplikasi pada penurunan pendapatan penduduk secara lebih luas. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan orang tua. Secara garis besar adalah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka secara otomatis akan ada ruang waktu yang memang tidak bisa diganggu, sehingga upaya memberikan pendidikan yang utuh di rumah tidak akan maksimal, dan pengetahuan tentang proses edukasi yang baik tidak pula sama untuk semua orang tua. Jadi terlepas dari kondisi adanya COVID-19 sekarang ini, pendidikan yang efektif hanya bisa didapat ketika ada tatap muka langsung, tidak terkecuali dalam belajar. Ketika tatap muka, pesan pelajaran akan tersampaikan secara efektif. Anak lebih cepat menangkap, guru bisa melihat reaksi siswanya, dan akan bisa mengambil keputusan apakah meneruskan atau mengulangi kembali materi yang disampaikan. Ini artinya belajar dengan tatap muka memiliki keunggulan dibanding dengan metode belajar online. Sebagai penutup, saat ini kebutuhan untuk belajar tatap muka secara langsung sudah sangat urgent dan urgent. Pemerintah harus mulai berpikir bagaimana agar langkah ini bisa segera dilakukan. Vaksinasi untuk dunia akademik sudah berjalan dan insya Allah segera cepat tertuntaskan. Proses tatap muka di sekolah bisa dilakukan, kemudian pihak sekolah harus disiplin menerapkan protokol kesehatan di sekolah masing-masing agar penularan tidak terjadi di klaster sekolah kelak. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan dan renungan pentingnya tentang proses belajar tatap muka bisa dilakukan sesegera mungkin. Semangat untuk kita semua para orang tua, tenaga pendidik, semangat.